Shalom adik-adik semua, selamat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu GKJ Kebumen hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Hari ini Kak Putri ditemani oleh dua teman kakak, ada Kak Dion dan ada juga Kak Deska. Untuk memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Apa Kabar Mari Bergembira. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa, mari kita tutup mata kita dan kita akan berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini, dan kami akan memulai ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, supaya firman yang akan diberikan oleh Bu Meta nanti akan menjadikan kami pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita pujikan lagu lagi dengan pujian lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom, selamat pagi adik-adik dan anak-anak semua yang sedang di rumah. Ibu hari ini merasa sukacita karena kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap sama sukacitanya, sukacita yang dari Tuhan memenuhi hati kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Jadi firman Tuhan yang mau kita baca hari ini diberi tema komunitas yang melayani. Apa itu komunitas yang melayani? Sebelumnya Ibu ajak kita berdoa dulu sama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan sukacita serta damai sejahtera-Mu. Kami buka hati kami dan pikiran kami untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Kiranya hati kami seperti tanah yang subur, di mana firman-Mu yang ditanam dalam hati kami akan bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami siap untuk menerima firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama akan buka firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Injil Matius pasal 9. Kita akan mulai dari pasal 9 ayat 35 dan dilanjutkan sampai pasal 10 sampai ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Cukup panjang ya adik-adik semua. Kisah ini menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak dan muncul belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Setelah berkata begitu, Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya. Untuk apa? Untuk pergi, bukan hanya memberitakan firman, tapi di sini ke-12 murid itu pergi memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka juga menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi firman yang kita baca hari ini, yang kita renungkan bersama-sama tentang aktivitas Tuhan Yesus ketika dia melayani, ketika dia ada di dunia ini. Yang dia kerjakan adalah memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga sudah dekat. Juga dia menyampaikan kepada murid-muridnya, pergi untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Waktu itu banyak orang disembuhkan dari sakit penyakitnya, serta segala kelemahan dipulihkan. Ketika kita baca firman ini, ada satu hal yang mendasari
Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Di sini di ayat yang pasal 9, ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ketika dia ada di dunia ini, segala sesuatu yang dia lakukan sampai dia naik ke atas kayu salib, dasarnya satu, ada belas kasihan. Belas kasihan itu melihat orang-orang yang banyak tadi seperti domba tanpa gembala. Makanya Tuhan Yesus adalah gembala kita, karena dia peduli dengan hidup kita, dengan hidup ibu dan hidup anak-anak semua. Jadi Tuhan peduli, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Jadi karena belas kasihan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tanpa gembala. Jadi Tuhan juga mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan tentang kerajaan surga, juga berdoa, mendoakan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan banyak orang. Adik-adik pasti pernah baca kisah tentang bagaimana mujizat Tuhan menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berdiri dan bisa berjalan, orang yang tuli bisa mendengar. Bahkan Tuhan Yesus pernah membangkitkan yang mati. Siapa yang mati? Iya, Lazarus yang mati dibangkitkan. Semua yang Tuhan lakukan, pelayanan yang Tuhan lakukan karena belas kasihan. Dan dia meminta murid-muridnya juga pergi miliki belas kasihan terhadap domba-domba yang terhilang. Di sini ayat selanjutnya yang ayat 37 dan 38, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini Tuhan Yesus mulai membangun komunitas gembala untuk mengembalakan. Jadi orang-orang banyak tadi yang butuh pertolongan, mereka yang dalam kesakitan, dalam kelemahan, Tuhan mengutus murid-muridnya sebagai gembala yang mengembalakan domba, di mana ada kabar sukacita yang dibagikan, di mana ada Injil Tuhan dibagikan. Di situ ada kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kita. Jadi jangan bosan-bosan baca firman Tuhan, karena di firman Tuhan ini ada kebenaran yang memerdekakan kita. Pekerja, siapa pekerja itu? Pekerja itu adalah kita, ibu, anak-anak dan adik-adik semua. Kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Lalu tuaian apa? Orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya kita bisa jadi pekerjanya Tuhan? Miliki tadi hati yang punya belas kasihan. Gimana caranya punya belas kasihan? Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Minta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu. Kitalah pekerja-pekerja itu. Kita minta, Tuhan berikan aku hati yang punya belas kasihan, sehingga aku melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Tuhan melayani karena punya belas kasihan. Misal nih, kita lihat teman kita bisa jadi melayani di sekolah, melayani di rumah, melayani dimanapun kita berada. Misal ketika di sekolah, kita lihat nih, teman kita nggak bawa bekal makan, kita punya lebih. Kalau kita punya belas kasihan, pasti di sini ada, mesake gitu, kasihan temennya. Nah, karena belas kasihan itu kita punya keinginan untuk berbagi dengan orang lain. Kita punya temen nih, pensilnya bujel, pensilnya tumpul karena jatuh. Ternyata gak bawa rautan. Kita punya rautan karena kita, aduh kasihan temenku, aku pinjemin atau pinjemin pensil. Kita punya keinginan untuk berbagi, untuk menolong orang lain, untuk melayani orang lain.
Kalau kita nggak punya belas kasihan, pasti cuek aja. Kamu butuh, aku juga butuh. Kamu butuh, biarin salahnya sendiri, nggak bawa bekal. Tuh, itu adalah sikap hati yang cuek, yang nggak peduli. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk punya hati yang punya belas kasihan. Kita melihat sekeliling kita seperti cara Tuhan melihat. Tuhan melihat orang banyak, dia lihat, wah itu seperti domba-domba yang perlu gembala. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius pasal 9 ayat 38 sampai pasal 10 ayat 8. Di sini adalah cerita tentang bagaimana membangun komunitas untuk mewartakan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kabar sukacita, termasuk kabar keselamatan, Injil, juga bagian dari mewartakan kerajaan Allah, juga memulihkan yang sakit, juga menolong orang yang dalam kesusahan. Yesus membutuhkan mitra. Apa itu mitra? Mitra itu bisa disebut teman atau partner sekerja. Karena tuayan banyak, butuh pekerja untuk tuayan, kita adalah pekerja-pekerjanya. Di sini Tuhan memanggil semua orang tanpa kecuali, ibu, anak-anak, adik-adik, papa, mama, kakak, adiknya, nenek, semua adalah pekerjanya Tuhan. Dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Kira-kira kalau melayani itu kita lakukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Melayani itu kita lakukan untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri namanya bukan melayani. Bukankah Tuhan bilang kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Nah, melayani itu bagian dari pekerjaan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Kita melayani dengan menunjukkan belas kasihan kita dengan perbuatan yang nyata. Misalnya tadi ibu ulangi lagi, kalau ada teman sakit, mendoakan teman yang sakit. Ditengok, kalau sekarang kita belum bisa ketemu orang banyak, kita belum boleh jalan-jalan kemana-mana, belum bisa nengok, telepon, boleh, halo gimana kabarnya? Ada kepedulian satu sama lain, karena kita komunitas anak-anak Tuhan. Ditanyain kabarnya, gimana? Syukur-syukur adik-adik punya kue nih, boleh nih dikirimin ke temennya. Atau di rumah, aku punya coklat nih, aku mau bagi ke siapa ya? Ke teman-teman yang membutuhkan, ya. Jadi di sini Tuhan selalu mengajarkan tentang kasih, tentang belas kasihan. Tuhan mengajarkan untuk memberi, terlebih memberi diri kita. Melayani dengan nyata. Adik-adik doain, papa mama juga boleh didoain. Di sini juga boleh kalau adik-adik punya sesuatu yang lebih, misal adik-adik punya berkat lebih, adik-adik mau bantu untuk membagikan ke orang-orang yang membutuhkan, juga boleh. Nah, demikian nih firman Tuhan hari ini. Ingat, komunitas yang melayani adalah kita. Kita adalah pekerja Tuhan. Miliki hati yang punya belas kasihan. Minta ke Tuhan, Tuhan buat aku punya belas kasihan seperti Tuhan, sehingga ketika aku melayani, sehingga ketika aku memberi, aku melakukannya dengan sukacita. Oh ya, satu lagi nih, sama seperti ketika kita melayani Tuhan Yesus, itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena nanti kalau aku enggak taat nanti aku dosa. Bukan, kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Bukankah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita? Bukankah Tuhan terlebih dahulu mati buat kita? Jadi kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan hati yang penuh,
belas kasihan, Tuhan melayani orang banyak. Oke, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Sebelumnya kita mau doa dulu. Kita mau doa setelah pembacaan firman. Ibu ajak kita sama-sama berdoa. Tangannya pegang di hatinya, di dada. Ikuti doa ibu ya. Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur karena Tuhan adalah gembalaku yang baik. Engkau juga adalah Tuhan dalam hidupku. Ini aku Tuhan, jadikan aku pekerjamu. Aku mau melayani Tuhan. Berikan aku belas kasihan. Berikan aku hati yang mau untuk mengasihi Tuhan dan sesamaku. Tuhan Yesus, ajari aku hari lepas hari mengenal Engkau dan mengerti kehendak-Mu supaya hidupku menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjut aktivitas nanti. Aktivitas hari ini kita mau gunting-gunting lagi, kita mau tempel, kita mau potong-potong, kita buat sesuatu. Kita mau menggunakan karton, lalu kertas lipat. Bahannya itu, terus ada penggaris, lem, dan gambar. Gambarnya ini ibu sudah siapin ngeprint. Kalau adik-adik suka gambar sendiri, boleh gambar sendiri. Ibu kemarin coba-coba bikin gambar. Nih kita beri judul komunitas yang melayani. Ada gambarnya sedang merawat orang sakit, mendoakan orang sakit. Ini memberikan kepada orang yang miskin atau kekurangan. Ini saling mengasihi satu sama lain. Jadi bersahabat. Yang ini di gambarnya ada yang kelihatan sedih. Jadi ini menghibur temannya yang sedih, bisa mendengarkan keluh kesahnya. Ini ada yang menolong orang tua. Yang ini gambarnya tulisannya donasi. Donasi itu berbagi atau menyumbang. Bisa nyumbang baju bekas, bisa nyumbang bahan sembako, menyumbang apa yang dipunya. Yang ini lihat orang yang kesusahan, sedang membawa barang yang berat, menolong membantunya. Ini temennya kakinya diperban, menolong juga. Lihat orang kesusahan, miliki belas kasihan seperti firman tadi. Yang ini memberikan hadiah atau memberikan sesuatu ke temannya. Ingat, memberinya harus dengan sukacita. Yang ini sedang sama-sama merenungkan firman. Kita adalah satu komunitas, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Menolong teman juga. Yang ini membagikan bekal kepada yang membutuhkan. Jadi ini adalah salah satu contoh perbuatan nyata kita melayani dalam komunitas. Komunitas yang melayani. Kita punya belas kasihan, menolong orang lain. Ini kira-kira boleh ditambah adik-adik. Oh, aku pernah minjemin pensil sama temanku. Itu adalah juga bentuk dari mengasihi, melayani teman kita. Aku mau gambar, boleh. Mau cari gambarnya, boleh. Jadi apa yang adik-adik lakukan, ingat perbuatan nyata. Jadi yang adik-adik kerjakan, dibuat dulu. Ini contohnya. Kita akan mulai membuat dari karton. Ini kartonnya ibu butuh separuh saja. Jadi ibu mau pakai warna ini buat dasarnya. Ibu mau lem dulu. Ibu potong dulu secukupnya ya. Kalau kepanjangan nanti. Nah, ini ibu mau tempel di karton bekasnya tadi.
Hati-hati, nanti kita akan potong sesuai ukuran dari kertas lipatnya ini. Nanti kalau adik-adik ngerjain, ngelemnya yang rapi ya ujung-ujungnya, supaya nanti nggak terbuka-buka dan kertasnya sobek. Ibu butuh 2 warna, satu mau pakai kertas lipat warna ini. Ibu mau membuat bentuk seperti gereja, jadi mau buat atapnya, kupasin dulu. Ambil segitiga buat atap gerejanya, kasih lem dulu. Kita mau putih-putih, kali ini kita tidak ada melipatnya ya. Putih-putih, potong-potong. Nanti sisa karton yang lebih berarti harus kita potong. Nih, karena ada lebihnya, kita mau potong mengikuti pola dari bentuk gereja. Hati-hati menggunakan cutter, adik-adik boleh pakai gunting. Sobek dikit nih bentuk gereja. Lalu kita mau cari supaya ininya nanti kita mau masukkan ke sini, tarik dulu garisnya ya buat Anda. Jadi ibu kasih tanda dulu yang nanti, karena mau diorek-orek, mau dicoret-coret, ambil yang bagian belakang. Ini nanti mau dikasih lubang, yang ada tandanya ini nanti dikasih lubang. Makanya ibu bilang butuh penggaris dan butuh cutter. Kalau adik-adik cari cutternya bisa minta bantuan mama atau papa. Nih di titik sama titiknya tadi kita akan buat garis, kita lubangi. Hati-hati ya supaya tidak sobek dan tangannya tidak kena. Sampai benar-benar kertasnya nanti bisa masuk. Tuh, coba tes apakah bisa masuk. Kita rapikan dulu. Buatnya jangan terburu-buru kayak ibu nih, karena ibu buatnya terburu-buru karena durasi agak cuil-cuil dikit. Buatnya hati-hati. Ibu buat yang di rumah ini bisa dihias. Kemarin sudah belajar buat mahkota, buat salib, boleh dihias salib. Nah yang ini kita masukkan. Kalau kurang lebar berarti dilebarin dulu ya. Nah, ini kurang bersih potongannya tadi. Lebarin dulu. Kita masukkan. Masukkan ke dalam ya. Sudah, ujung dan ujungnya kita lem dulu. Oke, kita lem dulu.
supaya ketika kita putar gambarnya itu enggak putus nih, karena ini seperti ini harus dirapiin. Dan tunggu lemnya kering. Cek dulu sampai benar-benar nempel. Kalau lemnya belum kering ditungguin. Ini karena ibu masih mau nunggu lem kering, kita mau buat hiasan dulu buat mengisi yang kosong di atas. Jadi mau dihias pakai apa? Mau dihias pakai salib, kita pakai mahkota, kita buat dulu hiasannya di sini. Kalau pakai salib tinggal potong kertas. Ibu pakai yang warna kuning karena yang sudah ada. Nantinya kurang tajam jadi tidak terlalu. Ibu mau pasang salib dulu di atas. Oke, salib satu panjang, satu pendek. Kita kurangi panjangnya. Oke, salibnya sudah jadi. Ini masih kosong, mau diisi mahkota, nanti adik-adik buat mahkota, hati, atau merpati. Ini hasil akhirnya seperti ini. Komunitas yang melayani, apa saja melayani dengan bukti konkret ya. Misalnya adalah merawat orang yang sedang sakit. Lalu yang kedua, mendoakan orang yang sakit. Jadi kalau ada teman yang sakit, kita doakan. Kalau bisa tengok, bisa besuk, kita besuk. Tapi kalau tidak, kita doakan saja. Lalu memberikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, kita memberikan sesuatu. Berikutnya adalah nih, saling mengasihi satu sama lain. Kita mengasihi teman-teman kita, jangan berantem dan sebagainya. Kemudian ini adalah ketika ada orang yang kesusahan, membutuhkan, kita mendengarkan, kita menolong, berikan nasihat. Ini adalah menolong orang tua yang sedang menyeberang jalan. Ini adalah memberikan donasi. Donasi itu memberikan bantuan. Bisa bantuan berupa sembako, barang-barang baju pantas pakai, atau barang-barang pantas pakai. Ketika ada orang yang kesusahan membawa barang-barang berat, kita punya belas kasihan untuk mau menolongnya. Ini temennya nih, temennya kayaknya habis kecelakaan atau apa, kakinya diperban. Kita lihat teman kita kesusahan, miliki belas kasihan untuk mau menolong juga. Berikutnya adalah memberi hadiah, memberi dengan sukacita, memberi dari kelebihan kita. Yang ini adalah kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sharing. Ini bisa saling membaikkan firman, bisa kalau ikut PA sama mama papa, kita dengar firman, bertumbuh bersama-sama. Melihat teman yang jatuh, kita mau menolongnya, bukannya cuek aja. Yang ini ketika kita punya bekal lebih, miliki hati untuk mau untuk memberi. Demikianlah aktivitas komunitas yang melayani. Ini adalah contoh melayani dengan bukti nyata. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Nya tiada berkesudahan. Betapa mulia nama Tuhan, jiwaku diselamatkan. Mari kita pujikan lagu Betapa Baiknya Tuhan sebagai pujian persembahan. Kesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
kesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, gak kerasa ya sekolah minggu hari ini udah selesai aja nih. Sebagai lagu pujian penutup, mari kita pujikan lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Kita sudah nyanyi bersukacita bersama, mendengarkan firman, aktivitas, dan kita mau sama-sama berdoa ya adekku ini ya. Mari ibu ajak sikap doa yang baik, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bersama-sama teman kami, juga seisi rumah kami Tuhan, kami beribadah online. Kami bersyukur karena kami percaya meskipun kami tidak bertemu satu sama lain, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Buat kami untuk semakin mengasihi Engkau, mengerti kebenaran-Mu, juga jadikan kami saksi-saksi dan pelayan-pelayan Kristus. Kami memberikan kepadamu persembahan kami, kiranya persembahan kami Engkau pakai dan digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terlebih lagi kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Engkau pakai kami untuk menjadi saksi dan pelayan-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang limpahkan berkat-Mu yang dari surga atas kedua orang tua kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini kami tidak dapat berjumpa satu sama lain. Kiranya
dalam sukacita, damai sejahtera Tuhan dan kesehatan melingkupi teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Engkau yang tolong para pemimpin kami dari presiden, menteri, dan para wakilnya Tuhan, supaya hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu yang memimpin mereka ketika mengambil keputusan. Ada damai sejahtera dan shalom atas negeri kami, di mana ketika kami menghadapi pandemi, ada sukacita yang dari Tuhan, karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu atas negeri kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini, buat ibadah kami bersama, kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami selebihnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa di surga, dan dalam nama Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita mau dadah-dadah sama adik-adik, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman semua, Queen akan mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang harus kita patuhi di era pandemi COVID-19 ini. Jika keluar rumah, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Menjaga kesehatan, rajin cuci tangan menggunakan sabun, makan makanan yang bergizi, dan istirahat secukupnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.